Baik Mbak Vika, kalau kami sebagai lembaga pendidikan atau sekolah memandang asesmen nasional itu sebagai suatu usaha pemerintah dalam rangka mengevaluasi juga memperbaiki mutu sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kalau berbicara tentang manfaat ya, dari hasil asesmen nasional itu kan akan tergambar di dalam rapot pendidikan gitu ya. Dari rapot pendidikan itu kita bisa mengetahui bagaimana posisi atau kedudukan peserta didik kita, bagaimana kemampuan mereka dalam hal literasi maupun numerasi, bagaimana karakter dan survei lingkungan belajarnya itu. Menanggapi asesmen nasional itu adalah kayak suatu asesmen yang sangat bermanfaat bagi kami para siswa ataupun untuk sekolah, karena dengan adanya asesmen nasional ini kami para siswa jadi bisa memberikan aspirasi kami kepada sekolah agar sekolah bisa terus meningkatkan kinerja dan mutu pembelajaran kami di tahun-tahun berikutnya. Halo Sobat Belajar, pada senior atau podcast hari ini kita akan membahas tentang pengalaman menjalani asesmen nasional bagi pendidik dan juga peserta didik. Saya Vika Ramadhani di sini, nggak sendirian tentunya ya, sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa di sini. Ada Ibu Firen, ada juga Ibu Dewi, dan juga ada Kak Fadil. Biar lebih afdol, perkenalan diri dulu ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Nah, halo Ibu Firen. Halo Kak Vika. Halo semuanya, nama saya Firina Irida Pramudwaningrum. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah di SMP Stella Matutina Salatiga di Jawa Tengah nih Kak Vika. Sekolah kami ini ada di bawah Yayasan Marsudiri nih. Oke, dari Jawa Tengah. Nah, sekarang ada juga Ibu Dewi dari Jawa Barat katanya Ibu ya. Betul, Mbak Boleh Vika. mungkin diperkenalkan diri dulu Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Vika. Halo, perkenalkan saya Dewi Indriani, guru dari SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Tadi ada dari pihak sekolah, ada juga dari pihak guru. Sekarang kita juga ada perwakilan dari murid nih. Ada Kak Fadil di sini. Halo Kak Fadil. Halo Mbak Vika. Dari mana nih Kak Fadil? Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila, salah satu murid SMA Negeri 86 Jakarta. Oke, nah Sobat Belajar, hari ini memang kita akan membahas tentang asesmen nasional ya. Kira-kira bagaimana pengalaman untuk menjalani asesmen nasional ini sendiri, baik itu dari pihak sekolah, dari pihak guru maupun siswa yang menjalani begitu. Karena seperti yang kita ketahui, asesmen nasional sendiri ini memberi gambaran yang komprehensif begitu tentang tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi dasar murid, yang serta kualitas lingkungan belajarnya ini nantinya akan disampaikan melalui platform rapor pendidikan, yang mana ini guna mendorong upaya gotong royong untuk melakukan transformasi satuan pendidikan. Nah, terkait dengan pengalaman menjalani asesmen nasional ini sendiri, kalau dari pihak sekolah nih Bu Firen, kira-kira gimana sih pandangan sekolah terhadap kebijakan asesmen nasional ini? Baik Mbak Vika, kalau kami sebagai lembaga pendidikan atau sekolah memandang asesmen nasional itu sebagai suatu usaha pemerintah dalam rangka mengevaluasi juga memperbaiki mutu sekolah sebagai lembaga pendidikan yang meliputi antara lain adalah hasil belajar peserta didik, perkembangan karakter mereka, dan juga lingkungan belajar yang juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu kami memberi tanggapan positif, kami menyambut dengan baik. Karena dengan asesmen nasional ini sekolah akan tahu di mana kekurangannya, kelemahannya, sehingga nanti bisa memperbaiki untuk keberhasilan atau juga perbaikan dari sekolah sendiri dan juga peserta didik. Gitu Mbak Vika. Oke, mungkin Sobat Belajar juga penasaran, kira-kira kalau untuk asesmen nasional ini Bu Firen, ini gimana sih kebermanfaatan kebijakan asesmen nasional sendiri terhadap lingkungan sekolah gitu? Tentu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat terutama bagi kami sebagai sekolah gitu. Asesmen nasional ini muara akhirnya kan rapot pendidikan. Rapot sekolah akan bisa dilihat dari hasil rapot sekolah yang diterima ini. Sekolah bisa menganalisis. Kalau pengalaman kami di sekolah kami nih Mbak Vika, begitu setelah menerima rapot pendidikan itu kami dibantu oleh pengawas sekolah untuk bisa menganalisis bagian mana sih yang kurang, bagian mana yang sudah baik dan perlu peningkatan.
Nah, dari situ nanti kami akan bisa melihat kekurangan dari sekolah kami itu bagian mana, sehingga akan dievaluasi, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya untuk bisa memperbaiki. Contoh nih Mbak Vika, di rapot pendidikan sekolah kami yang pertama setelah kami melaksanakan asesmen nasional yang pertama itu, di bagian kemampuan literasi dan numerasi siswa kami ini kurang gitu. Rapotnya merah nih. Nah, dari situ kemudian kami melihat apa yang harus kami perbaiki nih. Maka antara lain kemudian kami membuat rancangan tindak lanjutnya. Antara lain kami memperbaiki praktik-praktik mengajar kami. Kemudian kami memperbaiki juga bagaimana proses pembelajaran kami terhadap siswa. Misalnya dengan menggunakan metode-metode yang menarik, kemudian yang bisa memicu anak untuk berpikir kritis. Lalu kami mempergiat atau memperbanyak kegiatan literasi. Jadi membaca, kemudian mereka menganalisis dari bacaan. Lalu juga ketika kami memberikan soal-soal kepada anak-anak, walaupun itu soalnya adalah soal yang berbasis pengetahuan, itu kami juga kenapa enggak sih kita buat soal yang kira-kira bisa memancing anak-anak untuk berpikir kritis nih. Contohnya soal IC gitu ya, IC yang bebas sehingga mereka bisa menuangkan apa yang menjadi pikiran mereka. Nah, dari situlah kemudian ternyata dari asesmen berikutnya nilai rapor pendidikan kami di bagian yang sebelumnya kurang ini bisa menjadi lebih baik. Gitu, sehingga sangat bermanfaat bagi sekolah. Karena memang mungkin masing-masing sekolah butuh treatment yang berbeda ya Bu, dan bisa kelihatan dari rapor pendidikan ini. Setiap sekolah kan berbeda kan. Betul. Ya. Jadi kadang ada di bagian lingkungan sekolahnya nih yang kurang mendukung. Nah, berarti ini perlu diperbaiki. Mungkin dari karakternya yang perlu diperbaiki gitu. Oke, menarik nih Sobat Belajar. Tadi kita udah tahu ya gimana pendapatnya dari Bu Viren untuk asesmen nasional di lingkungan sekolah. Nah, kalau untuk guru sendiri ya Bu Dewi, ini gimana sih pandangan Ibu terhadap kebijakan asesmen nasional? Dan mungkin manfaatnya apa yang didapat baik itu bagi guru, siswa, atau lingkungan belajar sendiri? Oke, baik, terima kasih Mbak Vika. Kalau menurut saya, asesmen nasional itu merupakan sebuah inovasi. Salah satu inovasi yang digulirkan oleh Kemendikbudristek. Apa inovasinya? Inovasinya itu adalah adanya pengukuran terhadap kemampuan dasar, literasi dan numerasi, survei lingkungan belajar, serta survei karakter. Yang semuanya itu dilakukan oleh peserta didik. Tapi uniknya Mbak Vika, dalam asesmen nasional itu bukan hanya siswa saja yang harus menyelesaikan soal-soal dalam asesmen nasional. Tapi kepala sekolah dan guru juga harus menyelesaikan soal-soal survei lingkungan belajar atau SLINGJAR. Oke. Nah, kalau berbicara tentang manfaat ya, dari hasil asesmen nasional itu kan akan tergambar di dalam rapot pendidikan gitu ya. Dari rapot pendidikan itu kita bisa mengetahui bagaimana posisi atau kedudukan peserta didik kita, bagaimana kemampuan mereka dalam hal literasi maupun numerasi, bagaimana karakter dan survei lingkungan belajarnya itu. Nah, contohnya Mbak Vika, jika rapot pendidikan kita merah, karena kebetulan kami di SLB Cicendo itu, kami benar-benar tidak memberikan intervensi kepada peserta didik dalam pelaksanaan asesmen nasional. Bisa atau tidak bisa peserta didik melakukannya sendiri. Apa adanya begitu. Sehingga ketika rapot pendidikan kita merah, ya itulah hasil dari rapot pendidikan kita. Dan apa yang dilakukan kami, guru-guru atau pihak sekolah, yaitu adanya peningkatan kompetensi dari guru-guru. Bagaimana caranya guru-guru untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam hal literasi dan numerasi, sehingga nanti akan memberikan dampak kepada rapot pendidikan tahun depan, gitu Mbak Vika. Berarti kalau tadi mungkin Bu Viren sedikit cerita, kan merahnya di literasi dan numerasi. Ya, jadi ada program-program khusus buat memperbaiki hal itu begitu ya. Sama halnya di sekolah Ibu juga seperti itu. Oke, sama betul. Jadi nanti mungkin guru akan berpikir apakah model atau pendekatan atau metode atau bahkan medianya atau mungkin sarana dan prasarananya yang harus diperbaiki. Nah, saat ini di sekolah kami sedang mendorong mendorong para pendidiknya untuk lebih belajar lagi bagaimana cara atau bagaimana melakukan pembelajaran
yang bisa mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi tunarungu dengan menggunakan metode tertentu yang sekarang itu sedang kami latihkan kepada guru-guru, yaitu metode maternal reflektif. Oke. Jadi benar-benar inovasi ya, karena jadi muncul juga program-program baru, metode-metode baru gitu. Menarik sekali nih Sobat Belajar. Kalau gitu sekarang kita tanya juga bagi yang menjalani selaku siswa gitu ya. Nah kalau Kak Fadil sendiri gimana sih akhirnya pandangannya terhadap asesmen nasional ini sendiri? Oke, kalau dari saya sebagai seorang siswa, menanggapi asesmen nasional itu adalah kayak suatu asesmen yang sangat bermanfaat bagi kami para siswa ataupun untuk sekolah, karena dengan adanya asesmen nasional ini kami para siswa jadi bisa memberikan aspirasi kami kepada sekolah agar sekolah bisa terus meningkatkan kinerja dan mutu pembelajaran kami di tahun-tahun berikutnya. Dan kami juga bisa tahu nih sebagai siswa apa saja yang perlu kami tingkatkan di saat literasi ataupun numerasi seperti itu Mbak Vika. Oke, jadi sarana komunikasi juga ya Bu ya, evaluasi apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang harus mungkin diakomodir oleh pihak sekolah dan juga guru seperti itu. Nah sekarang kita kalau mau ngomongin adanya asesmen nasional tentu nggak lepas dari persiapan. Apa aja kira-kira yang harus dipersiapkan nih, utamanya mungkin dari pihak sekolah dulu Bu, mungkin mempersiapkan kesiapan muridnya kah, gurunya, atau sarana prasarana, atau bagaimana kira-kira? Iya. Karena kami sekolah Mbak Vika ini yang menyelenggarakan asesmen nasional yang di lapangan, maka persiapan itu meliputi beberapa pihak, beberapa bagian gitu. Agak panjang nih Mbak Vika jawabannya. Kita mendengarkan nih Bu nih. Persiapan yang pertama itu tentu kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Oke. Karena dari situlah kami mendapatkan sumber ya, kapan dimulai. Jadi kami koordinasi mengenai persiapan dan nanti pelaksanaannya. Lalu yang kedua itu adalah peserta sebagai siswa sebagai peserta gitu ya. Nah, kepada mereka ini kami tentu harus melakukan beberapa hal. Yang utama itu adalah memberikan sosialisasi kepada mereka. Apa sih asesmen nasional itu? Tujuannya apa begitu, dan itu harus ditekankan bahwa itu tidak akan mempengaruhi nilai raport mereka begitu. Dan ketika anak mengerjakan, ini yang harus kami tanamkan, ya silahkan dikerjakan, mengalir aja sesuai dengan mereka, kemerdekaan mereka untuk mengisi sesuai yang mereka alami dan mereka ketahui begitu. Namun tidak kalah penting juga kami memberikan pada siswa-siswi kami sebagai peserta itu gambaran soal yang akan mereka kerjakan nanti. Nah, maka kami merekomendasikan pada anak-anak untuk membuka di web asesmen nasional. Itu sudah tersedia contoh-contoh soal. Jadi yang namanya soal numerasi, literasi itu yang seperti apa sih, kemudian pengembangan karakter mereka, lalu lingkungan belajar itu seperti apa, sehingga mereka nggak kaget ya, atau mereka bertanya-tanya, aduh soalnya nanti kayak apa. Tapi kalau dengan mereka punya gambaran gitu kan lebih tahu. Harapannya mereka juga rileks mengerjakan. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi saja dari web asesmen nasional agar mereka lebih tahu. Dan juga kami persiapannya ke anak-anak kami yang tidak menjadi peserta Mbak Vika. Oh, karena nggak semuanya iya, disertakan tidak semua, karena memang ini sampling ya, jadi dipilih secara acak. Nah, mengapa perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami yang tidak menjadi peserta asesmen nasional ini, agar mereka tidak kecil hati. Mereka tidak merasa bahwa aku ini nggak berguna gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi mereka justru juga kami minta untuk bisa memberikan motivasi bagi teman-temannya. Maka kepada mereka kami juga memberikan contoh-contoh, jadi mereka juga tahu apa yang dikerjakan temannya itu. Dan ketika nanti mereka SMA juga akan mendapati yang sama. Mungkin mereka yang sekarang di SMP tidak menjadi peserta asesmen nasional, di SMA nanti mereka menjadi peserta. Kembali lagi karena pemilihannya acak. Iya, gitu ya. betul. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah orang tua. Di orang tua ini juga kami beri sosialisasi apa tujuan asesmen nasional, sehingga mereka juga bisa mendukung gitu ya. Nah, kalau di sekolah kami
persiapan atau sosialisasinya ke orang tua itu dalam bentuk surat, dan juga ketika mereka kami datangkan untuk kami beri sosialisasi sehingga mereka paham betul. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah sekolah sendiri sebagai yang menyelenggarakan. Tentu karena ini terkait dengan penyelenggaraan asesmen nasional yang diselenggarakan secara nasional, secara bersama, kami membentuk tim atau kepanitiaan yang di dalamnya juga ada proktor. Nah, itu yang nanti membantu bagaimana asesmen ini bisa berjalan dengan baik, karena di tempat kami asesmennya itu berbasis komputer, Kak. Lalu ada teknisi, kemudian nanti kami juga koordinasi dengan MKKS atau juga dinas terkait dengan pengawas. Jadi kami menyiapkan administrasinya, tata tertibnya untuk pengawas, tata tertibnya untuk panitia, proktor, teknisi dan lain sebagainya. Dan guru-guru juga kami beri informasi sehingga mereka juga bisa mendukung suasana asesmen nasional ini dengan baik. Dan tidak kalah penting juga karena kami ini menggunakan komputer, maka kami harus mempersiapkan sarana prasarananya. Jadi perangkatnya kami siapkan, dimulai dari komputer, laptop yang digunakan anak-anak untuk mengerjakan, jaringan internet yang baik, begitu ya. Listrik jangan sampai nanti kalau padam itu mengganggu, maka kami siapkan genset gitu ya. Dan itu antara lain. Jadi termasuk adik-adiknya yang di kelas 7 itu juga diberitahu nih kakak-kakak kelas 8 akan mengerjakan asesmen nasional, sehingga mereka juga tidak mereka tidak bingung mereka ngapain sih gitu, tapi mereka justru akan memberikan dukungan yang baik, antara lain dalam bentuk suasana ketika mengerjakan itu bisa lebih kondusif. Oke, gitu. Berarti persiapannya di berbagai bidang, komunikasi juga ke berbagai pihak biar semuanya nih prima gitu ya, betul, Bu ya. Semua bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, kalau dari segi guru sendiri nih, Bu Dewi, kira-kira apa sih yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional sendiri? Kalau persiapan secara umum kan sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Bu Viren gitu ya. Sama sih di sekolah kami juga melakukan hal tersebut ya. Kalau dari sisi gurunya sendiri, kami tuh lebih banyak langsung kepada peserta didik, di mana guru-guru mencoba untuk mengenalkan contoh-contoh soal dengan model-model ANBK. Nah, dari mana kita dapatkan itu, sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Viren, kami itu memberikan contoh-contoh soal yang bersumber dari laman Pusmendik. Itu dari situ kami coba berikan contohnya kepada peserta didik dengan tujuan agar mereka bisa mengetahui seperti apa sih soalnya gitu ya, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, karena sekolah kami itu terdiri dari 3 satuan pendidikan, mulai dari SMA-LB sampai SDLB, maka untuk jenjang SDLB kami pun memberikan semacam persiapan kepada mereka bagaimana cara-cara mengoperasikan komputer. Karena kalau untuk anak-anak sekolah dasar, apalagi kelas 5 ya, mungkin untuk beberapa masih agak gaptek gitu kan, bagaimana cara menggunakan komputer. Dari dasar berarti ya, Bu ya? Betul, dari dasar seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan. Ada lagi Mbak, guru-guru di sekolah kami pun sekarang sudah mau mencoba untuk membuat soal-soal di asesmen sumatif itu, soalnya bentuknya ala-ala ANBK. Gitu. Jadi nggak soal-soal yang multiple choice saja Bu, gitu ya, yang hanya pilihannya A sampai D atau uraian singkat atau jawaban singkat ya, tetapi agak-agak mendekati soalnya mirip-mirip ANBK meskipun sederhana. Mungkin itu Mbak Vika. Jadi persiapannya ini dari guru juga harus mempersiapkan diri ya, Bu ya. Nah, guru siap-siap, sekolah siap-siap, siswa juga pasti siap-siap dong nih. Betul. Kalau dari Kak Fadil sendiri kemarin sempat mempersiapkan, ada persiapan khusus gak nih jelang asesmen nasional? Kalau dibilang persiapan khusus sih nggak ada ya Kak, karena kita kan dipilih untuk mengikuti asesmen nasional. Setelah dipilih, kami itu mengikuti sosialisasi apa itu asesmen nasional. Untuk selebihnya tidak ada persiapan khusus apapun. Mungkin setelah itu kami akan mempersiapkan mental dan fisik kami aja gitu untuk mengikuti asesmen nasional. Dan yang sering ditekankan oleh Bapak dan Ibu guru kami jika mengerjakan asesmen nasional itu ya sudah sebisanya aja, karena emang ini untuk
mengetahui nih kemampuan kita sejauh mana untuk mengerjakan literasi dan numerasi. Jangan dibuat pusing soalnya gitu. Jadi lebih rileks ya. Iya, rileks aja, kerjainnya sebisanya aja, tapi sejujurnya karena jawaban kita tuh yang menentukan bagaimana kedepannya sekolah kita nanti. Dan mungkin kalau dari persiapan pribadinya lebih ke persiapan fisik dan mental. Contohnya kayak mentalnya tuh kayak lebih rileks, jangan apa-apa jangan dibuat pusing gitu. Baca santai aja pelan-pelan tapi tetap serius. Dan mungkin kalau persiapan fisiknya jangan lupa minta doa restu orang tua biar dipermudah segala urusannya gitu. Terus jangan begadang karena begadang itu sangat memberikan dampak negatif banget saat mengerjakan. Terus juga jangan lupa sarapan biar nanti saat mengerjakan asesmen nasional tuh kita lebih fokus dan lebih serius gitu. Kayak gitu sih Mbak. Betul. Jadi jangan terlalu yang terlalu panik atau sepaneng bahasanya, karena balik lagi kita harus rileks biar nanti hasilnya juga sesuai begitu ya Bu ya. Nanti sekolah harus punya treatment atau program seperti apa terkait dengan hasil evaluasi dari asesmen nasional ini sendiri. Di tempat kami itu selalu ada perhatian dari Dinas Pendidikan, karena setiap kali ada asesmen ini ada kunjungan dari kepala dinas atau dari pihak Dinas Pendidikan. Yang meninjau kan, datang meninjau itu kan sesuatu yang kami diperhatikan. Iya. Di tes AKM ini mungkin sedikit rumit karena kita sebagai para siswa harus memahami teks literasi dan memahami juga numerasinya nih Kak. Nah, yang utama adalah alhamdulillah bahwa pengisian suling jar di sekolah luar biasa itu tidak dilakukan 3 kali gitu kan, karena kan kita tuh ada 3 jenjang tadi ya, dari mulai SD, SMP sama SMA. Jadi kita cukup mengisi suling jarnya hanya 1 kali saja.